Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ansur fazu ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Bersyukur pada Allah dengan sama-sama kita melafazkan alhamdulillah. Selawat serta salam kita tetap curahkan kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah heroik tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengisi kajian Islam di ABK Media, ya, kajian Islam Al-Baqiyatu Shalihat Indosantong. Ya, jadi sudah beberapa bulan, ya, jadi tidak aktif, ya, walaupun di grup, karena saya lihat mungkin tidak ada yang tersisa karena banyak yang keluar dari grup, ya. Tapi untuk mengisi itu ternyata sekitar 15 santri-santriwati masih tergabung dalam kajian Islam ini. Insyaallah nanti kedepannya akan lebih banyak lagi yang akan ikut bergabung dalam kajian Islam di ABK Media. Para hadirin hadirat, mustamin mustami'at di mana saja berada, ya, tentang kajian kita yaitu terkait dengan kisah heroik, ya, kisah heroik sahabat sang Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat Nabi yang kaya namun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan mulai, ya, sebuah perkenalan, ya, nama asli beliau, ya, yaitu Abdul Amrin, ya. Ada yang mengatakan namanya juga, ya, sebelum masuk Islam itu Abdul Haris dan Abdul Ka'bah, ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Abdurrahman, ya. Ibunya bernama Ashifa bin Auf, ya, itu nama ibunya, ya. Kemudian hijrah beliau, jadi beliau hijrah, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, ya, tanpa membawa sepeser harta pun, ya. Tanpa membawa sepeser harta pun, beliau termasuk dari sahabat yang berhijrah karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah berhijrah, ya, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh Sa'ad bin Rabi', ya. Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Nah, dia dipersaudarakan oleh Sa'ad bin Rabi', ya. Karena Sa'ad bin Rabi' ini kaya, ya, begitu kaya. Kemudian kekayaannya dia ingin membagi kepada Abdurrahman bin Auf, ya. Kekayaannya sangat banyak sekali, ya. Kebunnya akan dibagi dua, bahkan, ya, menurut Sa'ad bin Rabi', bahkan istrinya juga, ya, dua, dia akan mentalaknya, ya. Dia akan menceraikannya satu dan menikahkannya kepada Abdurrahman bin Auf, ya. Tapi jawaban dari Abdurrahman bin Auf adalah, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu, tetapi
tunjukkan kepadaku di mana pasar. Nah, itu jawaban ringkas dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian ini adalah kisah istilahnya ringkasan saja, ringkasan kisah, ringkasan kisah. Kemudian jihad beliau, jihad beliau yang pertama perang Badar, yaitu membunuh Umayyah bin Utsman bin Ka'ab Taimi, berhasil membunuh Umayyah bin Utsman bin Ka'ab Taimi di perang Badar. Perang Uhud, beliau keluar dari perang dengan 20 luka. Masya Allah, sebagian dari luka begitu dalam hingga bisa dimasuki tangan. Nah, jadi ini adalah sebuah pengorbanan, bagaimana kegigihan jihad seorang Abdurrahman bin Auf. Kemudian meminjamkan 2.000 harta kekayaannya untuk membiayai peperangan. Dikisahkan bahwa ketika Rasulullah SAW akan melepas sebuah pasukan untuk pergi berperang, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian, karena aku akan mengirim utusan. Jadi Rasulullah SAW kepada sahabatnya, kemudian orang yang pertama yang pergi ke rumahnya dan kembali segera secepat mungkin adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa Rasulullah, hartaku sebanyak 4.000 dan 2.000 aku akan pinjamkan, aku akan berikan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, Jadi sahabat-sahabat terdahulu seperti yang dilaksanakan oleh Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu ciri-ciri orang yang ketika mendengar sebuah kebaikan maka dia langsung untuk melaksanakannya. Kemudian dia juga menyedekahkan harta 200 auqiyah emas. Dikisahkan bahwa pada perang sebuah perang, jadi di sana perang Tabuk, harta ataupun terdapat di sana ada kaum muslimin mengalami kekurangan, baik kekurangan harta, kemudian kekurangan pasukan dan sebagainya. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu mengeluarkan harta 200 auqiyah berupa emas. Saya tidak tahu bagaimana banyaknya kalau kita rupiahkan pada zaman sekarang, tapi ini 200 auqiyah ini sangat banyak sekali. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Umar berkata kepada Abdurrahman bin Rasulullah SAW, lihatlah Abdurrahman bin Auf sangat zalim. Kenapa? Karena dia tidak menyisakan harta, dia tidak menyisakan harta benda kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, dia tidak menyisakannya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apa benar kamu sudah tidak menyisakan harta kepada keluargamu? Dia jawab, ya, aku telah menyisakan untuk mereka lebih dari apa yang telah aku infakkan dan lebih baik. Dijawablah oleh Abdurrahman bin Auf bahwa dia telah menyisakan keluarga dan anaknya, istrinya itu lebih baik dari apa yang telah diinfakkan. Berapa yang kamu sisakan? Aku
menyisakan sebanyak apa yang telah Allah dari rizki itu, baik kebaikan balasannya. Jadi ini adalah pelajaran luar biasa bagi kita, yaitu ketika orang mencari rizki, keyakinannya penuh akan rizki itu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjanjikan rizki baik dari kebaikan rizki itu dan balasannya. Subhanallah, ya. Kita belajar hari ini. Kemudian kemurahan hatinya, ya, kemurahan hatinya sangat luar biasa sekali, ya, dari Abdurrahman bin Auf ini. Kemurahan hatinya terhadap orang miskin dan ummahatul mukminin luar biasa. Pertama, dalam sejarahnya, ya, menjual tanah dengan harga 1000 dinar dan membagikannya kepada ummahatul mukminin, ya. Jadi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bagikan 1000 dinar, ya. Kemudian menyedekahkan 700 unta beserta isinya kepada semua masyarakat. Jadi dikisahkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik, ya, ketika pulang berdagang, Abdurrahman bin Auf membawa 700 unta beserta isinya, makanan, ya, gandum, kemudian tepung dan lain sebagainya, ya, beserta isinya semuanya, ya. Ketika baru akan sampai ke kota Madinah, ya, para seseorang pergi ke rumah Ummahatul Mukminin, ya, Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah, kemudian memberitahukannya bahwa Abdurrahman bin Auf membawa 700 unta beserta isinya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin berkata bahwa semoga Allah memberkahi harta Abdurrahman bin Auf, ya, tanpa menyisakannya di akhirat, tanpa meninggalkan rizkinya di akhirat. Nah, hal ini, ya, sampai terdengar oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Setelah itu Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Kemudian dia berkata, Abdurrahman bin Auf berkata, Ummul Mukminin, ya, saksikanlah bahwa 700 unta beserta isinya, ya, baik makanan, tepung dan lain sebagainya, aku akan sedekahkan, aku akan berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bersedekah dengan 40.000 dirham perak, ya. Kemudian 40.000 dinar emas, 100 uqiyah emas, ya, 500 kuda untuk mujahidin dan 1.500 kendaraan untuk para mujahidin. Subhanallah. Ini kebaikan-kebaikan hati atau kemurahan hati Abdurrahman bin Auf, ya. Setelah itu beliau Abdurrahman bin Auf meninggalkan dunia ini, dan peninggalan beliau yaitu 1000 unta, 100 kuda, 3000 domba. Di samping itu emas perak yang bertumpuk-tumpuk yang dibagikan kepada ahli warisnya, ya, semuanya dibagikan pada ahli warisnya, ya, semuanya. Kemudian kita ambil sebuah pembelajaran, yaitu dari Abdurrahman bin Auf ini, yaitu begitu beruntungnya beliau, ya. Pertama dengan keberkahan doa Nabi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta dari Abdurrahman bin Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendoakannya. Kemudian keyakinan beliau akan rezeki, ya. Jadi rezeki itu beliau sudah beryakin
bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya, pasti akan memberikan kebaikan dari rizki itu. Ya, sehingga beliau berani, tak takut-takut, ya, untuk membagikan semua hartanya, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanannya, kemurahan hatinya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian takutnya beliau akan kehidupan dunia yang akan melalaikannya. Ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah ini. Ini ada sebuah ringkasan kisah, dan kita belajar dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kami garis bawahi di sini adalah keyakinan beliau akan rezeki. Ya. Beliau, ya, membagikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua hartanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa, memberikan kebaikan yang luar biasa terhadap rezekinya. Ya. Kita belajar dari seorang pembisnismen, ya, ketika dia akan diberikan harta kekayaan, ya, oleh saudara yang dia persaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad bin Rabi. Kemudian bahkan istrinya akan dibagikan kepada Abdurrahman bin Auf, tapi Abdurrahman bin Auf menolaknya dengan sebuah doa, semoga harta dan kekayaan saudaranya itu mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in mustami'at di mana saja berada, ini adalah kisah heroik dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih banyak sekali yang akan kami bagikan. Jadi bagi grup WhatsApp kajian Islam ABK, jadi kami akan insyaallah dengan continue terus berbagi terkait dengan kajian Islam kita akan melaksanakannya via daring, ya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dari kami pribadi, kemudian yang lebih tolong dimanfaatkan, yang kurang tolong dimaafkan, yang salah dari pribadi kami hanya sebagai manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq al-hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.